Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 10 kita bacakan secara responsorial. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak kaya tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom bagi kita semua. Orang sama kita saluhutna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema khotbah pada minggu ini adalah tentang kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marduhu mahu biroham unang Maria. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam mengarungi perjalanan hidup, mungkin setiap pribadi atas pribadi kita yang ada di sini akan pernah menghadapi, dihinggapi oleh rasa takut. Apalagi ketika kita berada di situasi yang sulit, ketika kita menghadapi kehidupan yang sangat sulit, kita cenderung menjadi takut, apatis, bahkan putus asa, bahkan kita juga kadang-kadang seolah-olah tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Sama halnya yang dialami oleh bangsa Israel dengan konteks penulisan kitab ini, di mana kondisi bangsa Israel pada saat ini bisa dikatakan mereka menjadi bangsa yang sangat kacau, rubuh, semua seperti kehilangan harapan, kehidupan mereka rusak, bahkan mereka secara iman pun mereka tidak mampu lagi berteguh pada satu keyakinan. Bahkan secara ekonomi mereka juga hancur. Bahkan juga dikatakan secara keamanan juga mereka itu terancam, karena pada saat itu mereka diserang
dilakukan oleh bangsa Asyur. Karena itu jika situasi yang demikian yang mereka alami, hal itu juga terjadi pada saat kita, pada saat ini, mungkin saja kita sama seperti mereka, kita akan takut, kita akan apatis, kita akan mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu membawa kita keluar daripada persoalan ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga bangsa Israel, mereka kehilangan harapan, mereka juga kehilangan identitas mereka, mereka juga tidak lagi seolah-olah tidak memiliki lagi pengharapan karena mereka dihukum atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi daripada bangsa Israel kita bisa baca di ayat 1 sampai 3. Mereka gambarkan seperti gurun yang gersang, tangan mereka lemah, kaki mereka, lutut mereka itu bergoyang. Itu menunjukkan bagaimana kekacauan, kegelapan, kekhawatiran yang mereka alami pada saat itu. Itulah yang ingin disampaikan oleh khotbah kita pada saat ini. Khotbah kita pada saat ini memberikan dorongan, memberikan semangat bagi orang-orang yang tawar hati karena berbagai hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Jika ditanyakan, jika situasi yang tersebut yang terjadi pada diri kita, jika secara ekonomi juga kita terancam, jika secara iman juga kita tidak mampu berpegang dalam satu keyakinan, jika secara kenyamanan pun kita diganggu, mungkin saja kita juga akan mengalami yang sama. Kita akan apatis seolah-olah kita tidak memiliki harapan. Tetapi dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, dikatakan ada satu pribadi yang mampu untuk menolong kita keluar dari persoalan itu. Ada satu pribadi yang mampu membawa kita keluar dari kekecewaan. Ada satu pribadi yang mampu membawa kita dari kegelisahan dan ketakutan kita, yaitu dikatakan adalah pribadi Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan di ayat 4, kuatkanlah hati, jangan takut. Tidak isi turma odin, unako tahuta. Karena Yesus, karena Allah itu akan memberikan keselamatan di dalam kebenarannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak hal yang kita alami pada saat ini. Baik hati kita, baik hidup kita, perasaan kita yang susah, perasaan kita yang merasa pada saat ini kita tidak berdaya, kita lemah, kita tidak bersemangat. Mungkin saja itu ada masalah dari internal kita, mungkin situasi keluarga kita, situasi suami kita, situasi dari istri kita, situasi anak kita, bahkan juga situasi dari ekonomi keluarga kita yang membuat kita seolah-olah apatis, seolah-olah kita menjadi orang yang tawar hati. Bahkan dari faktor internal eksternal juga banyak yang mempengaruhi kita. Terlebih situasi pada saat ini di COVID-19. COVID ini bisa menimbulkan rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas kepada kita pribadi. Mungkin saat ini mungkin kita sehat, tapi kita mungkin takut 2 hari lagi mungkin saya terpapar, 1 minggu lagi mungkin akan terpapar, atau 1 bulan lagi mungkin kita akan terpapar. Ada rasa ketakutan di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi Tuhan katakan di dalam firman Tuhan bahwa jangan takut. Alami hidup dipakai oleh harta magitehiti turpu jamikan nasaat kusol idokon turma todi, memberikan suatu semangat, memberikan
Dikatakan di sana bahwa ketika ada pertolongan dan campur tangan Tuhan, Tuhan mampu mengubah situasi dan kondisi kita yang susah. Makanya dikatakan di sana, orang yang buta diceritakan, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa melompat, orang yang bisu bisa bersorak-sorak, bahkan padang gurun, padang pasir mampu mengeluarkan sumber air. Artinya di sana saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan mendatangkan keselamatan dengan kebenarannya, ketika Dia datang memberikan pertolongan, maka Dia mampu mengubah situasi tersebut. Dalam hal inilah ditunjukkan bagaimana wujud yang mampu terjadi ketika campur tangan Tuhan atau pertolongan Tuhan di dalam hidup manusia, orang-orang yang dikasihinya. Khotbah ini juga mengajarkan kita saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti air yang memancar di padang gurun. Ketika ada kegelisahan, ada mata air, maka ada kesejukan. Demikian juga dengan kita di situasi kekacauan, kegelisahan, ketakutan kita. Ketika ada pertolongan daripada Tuhan, maka kita juga akan damai, akan ada kesejukan karena pertolongan daripada Tuhan. Maka dikatakan di sana, pertolongan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Dia mampu mengubah kekacauan menjadi kedamaian. Dia sudah mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan sudah mampu mengubah air mata menjadi kebahagiaan, mengubah hidup kita yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki harapan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika hidup kita pada saat ini di posisi yang sangat digambarkan, kita lelah dengan situasi, keadaan, kegelisahan yang terjadi yang sedang melanda kita pada saat ini, dikatakan datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan keselamatan di dalam kebenarannya. Datang kepada Tuhan, ajukan bersama kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada manusia. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika mereka ketakutan, mereka akan diserang oleh bangsa Asyur. Mereka datang meminta kepada raja yang lain, tetapi mereka terkawal di dalam peperangan. Hal ini mengingatkan kepada kita, di tengah kekacauan, kegelisahan, ketakutan yang kita alami pada saat ini, jangan kita datang kepada manusia. Jangan juga andalkan kekuatanmu. Jangan juga andalkan kebijaksanaanmu. Jangan juga andalkan kehebatanmu, kebisaanmu. Tetapi dikatakan andalkanlah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan segala sesuatu dengan kelebihan kita, maka itu tidak akan berguna. Itu tidak akan memiliki faedah di dalam kehidupan kita. Karena itu kita diminta jangan menyombongkan apa yang kita miliki, kehormatan, kekuasaan, tetapi dikatakan andalkanlah Tuhan. Yang ketiga berkata saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, kita juga mampu untuk mempelajari dari firman Tuhan bahwa semua orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diberikan oleh Tuhan pertolongan, keselamatan, kita diminta di saudara ini untuk saling menguatkan. Kita harus mampu untuk memberikan dorongan, penguatan, semangat bagi orang-orang yang resah, orang-orang saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami hati. Karena dikatakan seperti yang dikatakan oleh Kristen kita tadi, ketika engkau memandang mereka, ketika engkau tidak mampu mengasihi orang-orang di sekitarmu sesamamu, maka kamu itu tidaklah orang yang berbuat baik. Tetapi dikatakan jika kamu ingin melakukan firman Tuhan, dikatakan kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kita juga mampu supaya kita mau dipakai Tuhan sebagai partnernya untuk menguatkan sesama kita. Siapa yang dia dalam hati? Ada saudara-saudara kita yang terkenal
dalam Yohanes 6 ayat 33 dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan rumah kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Di situasi yang kita alami pada saat ini, terhadap penganiayaan sekalipun itu yang terjadi, yang kita alami pada saat ini, dikatakan